Kali ini saya akan mereview mesin semi automatic espresso Gemilai SW CRM 2001. Nanti link pembeliannya saya beli di Shopee. Nanti bisa saya cantumkan di kolom deskripsi. Kali ini saya mau review gimana sih cara kerja mesin ini, sama gimana sih untuk memasukkan satu shot espresso, sama berapa gram kopi yang saya pakai, dan gimana hasilnya. Nah, di sini ada satu unit ya. Nah, di sini ada ibaratnya kalau orang bilang portafilternya ya. Portafilternya tuh ada tuh. Dia cuma satu gini doang sama basketnya ini. Nah, ini saya udah pakai beberapa kali dan hasil oke. Dapat kremanya dan segala macamnya. Tapi ya ada minus plus yang nanti saya jelasin. Nah, lalu ini cup airnya nanti teman-teman bisa taruh di sini. Saya buka. Nah, airnya teman-teman bisa nanti masuk di sini. Ntar saya kasih tahu triknya gimana bisa menghasilkan satu shot espresso, karena ini kan bukan automatic ya, jadi harus kita masukin airnya lagi biar menghasilkan satu shot espresso yang lumayan oke. Nah, kita tutup lagi. Nah, sekarang biasanya yang sering saya pakai, karena saya juga sering jualan di kampus-kampus, saya ini contoh aja ya. Contohnya saya pakai kopi ini Lampung nih Lampung LB 350 Robusta Single Origin. Ya, ini sebuah cuma coba-coba. Kalau misalnya yang lainnya ada sih lumayan. Ini saya ada gaya luas, ada Lampung, terus ada yang house blend juga, ada yang buat espresso bener-bener buat saya jualan. Kalau itu tadi saya cuma buat ya minum-minum pakai Pure Over dan Vietnam Drip dan sebagainya. Langsung aja. Yang pertama kalau biasanya saya gilingnya itu dia 10 gram. Jadi saya pakai gilingan ini teman-teman ya. Saya pakai gilingannya ini yang merek China dan bisa teman-teman dapetin tuh. Saya nggak pakai merek yang Platina Sumba, saya kurang ngerti. Saya cuma beli ini dan ini menurut saya ya lumayan lah. Oke. Saya udah hampir 3 bulan 4 bulan pakai ini dan masih oke. Belum saya ganti. Nah, lalu ya udah langsung saja. Nah, saya biasanya pakainya 10 gram. 10 gram. Tunggu saya atur dulu. Kita nyalain dulu. Nah, kita ubah ke gram udah. Taruh, kita tar lagi. Nah, biasanya kalau saya ini terserah teman-teman. Kalau saya biasanya untuk menghasilkan satu shot espresso saya pakai 10 gram 10 gram kopi. Terus jatuh 7 gram 8,6 kelebihan. Oh, sebentar. Taruh. Nah, 10 ya, segitu ya. 9,9. Sama lagi dikit lah tadi. Ya. Diam. Nah, 10 gram pas ya. Udah saya pakai 10 gram. Biasanya untuk
manual grinder ini dan untuk di mesin kopi ini, saya balik lagi. Mesin kopi ini saya biasanya puternya tuh di satu klik. Nih contoh, ini kan saya fullin dulu, dipentokin ke kanan, putar ke kanan buat nolin. Nah ini mentok nih. Nah saya cuma putar sekali klik, tok satu aja ya. Saya cocoknya di situ. Kalau teman-teman dua boleh, tapi dua kurang oke untuk hasilnya nanti. Langsung aja kita taruh. Nah udah, ini biar teman-teman tahu ya. Nah, saya giling dulu. Nah udah selesai, tadi saya giling, saya cepetin aja karena lumayan lama dan pegel. Nah, ini saya gilingnya di manual hand grinder saya paling halus ya, karena nomor 1 paling halus, jadi kira-kira gitu. Tunggu sebentar. Nah kalau ini kira-kira ini sudah paling halus di manual grinder saya. Nah, ya gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa sesuaiin. Kalau misalnya manual grinder teman-teman udah pakai yang Latin 600N itu udah lebih oke. Jadi teman-teman bisa langsung setting. Udah. Nah terus langsung aja, karena tadi kita udah ukur 10 gram kopinya, kita masukin ke basketnya. Kita tuang langsung aja. Ya kayak gini teman-teman ya, tuh kayak gini bentuknya. Nanti kalau udah gini, kalau udah masukin, nah saat pas teman-teman beli Gemila ini, teman-teman dapat 1 sendok kayak gini, satu sendok buat kopinya, sama tempeng plastik lah sama tuh ini ya. Nah teman-teman ratain aja. Kalau saya sih pertama saya putar dulu pelan-pelan gini tuh gini, baru saya tekan ya, tekan standar aja. Tunggu. Nah, tuh udah rata teman-teman ya segini hasil oke. Ini 10 gram. Nah udah kayak gini, teman-teman tinggal taruh di tempat ini ya tempat portafilter ya. Jadi teman-teman rapiin udah rapi. Nah tinggal masukin. Cara masukinnya kayak biasa aja nih teman-teman. Ntar dapat celah tuh, ada celahnya kok teman-teman. Bisa kalau beli ntar udah pakai sering, teman-teman udah tahu celahnya. Nah ini udah dapat, tinggal putar aja sampai ketemu ya, sampai ke tengah-tengah dulu ya. Sampai tengah. Nah begini ya teman-teman. Nah terus karena mesin ini dia bukan automatic full kayak mesin-mesin espresso biasanya, ya teman-teman harus atur sendiri airnya masuk berapa, nanti keluar seberapa. Contoh, kalau teman-teman masukin airnya 200 ml, nanti sampai habis airnya akan keluar 200 ml. Kalau otomatis kan udah disetting 30 detik mati sendiri, bisa kan. Nah tapi kalau ini teman-teman atur sendiri. Nah saya udah coba
Oh ya, kalau ntar teman-teman beli alat ini, teman-teman bakal dapat gini nih. Ini saya sering pakai tuh, alat alat kopi, tempat menampungnya. Ini nanti buat di sini nih teman-teman. Tuh, buat kayak gini teman-teman ya. Nah, lebih praktis. Tapi saya jarang pakai. Saya kalau buat ini, mesin ini cuma buat espresso. Nah, jadi teman-teman harus atur sendiri airnya masuk dan nanti keluar seberapa. Saya udah coba, kalau 50 mili itu untuk satu shot espresso, teman-teman masukin air nih, air 500 mili di sini 500 mili. Nah, nanti keluarnya akan 40 sekian, jadinya akan watery espressonya dan kremanya akan agak kurang keluarnya. Nah, kalau saya udah sesuaiin, saya udah nih di sini, saya udah masukin air di sini. Saya udah masukin air kira-kira 42 mili. 40 sampai 42 mili. Kenapa? Karena ketika kita mau ngasilin satu shot espresso, satu shot itu kan 30 mili. Kalau teman-teman taruh 40 sampai 42 sekian, nah itu airnya kan bakal nyeresep di kopinya. Jadi saya kira-kira dia bakal nyerap 10 mili. Jadi kita kira-kira 30 sampai 33 mili dia akan menghasilkan espresso. Nah, ntar teman-teman bisa ada cetekan ini. Teman-teman kalau mau nih, mau lihat. Nah, saya taruh dulu. Nah, ini ada 4 tombol. Yang ini buat steam susu, saya jarang pakai. Ini buat kayak ngerilis uapnya buat untuk dipakai steam susu. Saya juga jarang pakai. Nah, ini untuk matiin. Nah, bahasanya bahasa Jepang karena saya belinya ya ala-ala gitulah. Nah, saya juga cari-cari sendiri. Nah, ini buat nyalain. Buat mengeluarin kopinya. Nah, untuk teman-teman tahu, ini barnya nggak nyampe, tekanannya nggak nyampe gede-gede amat, 5 bar lah. Jadi ya nggak bisa maksimal amat, tapi lumayan oke. Kremanya ntar lihat teman-teman sendiri. Jadi ntar untuk menyalain, teman-teman ini kan mati nih. Ntar teman-teman kalau mau nyalain tinggal putar. Nah, ini ntar ada tombol merah, ini tuh udah nyala, tinggal tunggu keluar airnya. Nah, biasanya saya pakai simbangan. Ini teman-teman, langsung aja ya. Nah, langsung aja saya taruh nih. Saya taruh nih airnya. Nah, airnya saya taruh ini, ingat teman-teman harus spare 10 mili lah. Kalau teman-teman mau hasilin 30 mili espresso, ya udah berarti airnya 40, 42, 41, 40 boleh. Oke. Kan saya mau hasilin 30 mili espresso, berarti saya harus spare 40 buat menghasilkan 30 mili. Nah, langsung taruh aja. Belum habis. Nah, airnya tadi udah saya masukin di sana. Nah, langsung tutup aja. Tutup yang rapat ya teman-teman. Karena kalau nggak rapat dia akan keluar. Ya angin lagi. Air yang di dalamnya akan kemana keluar. Belum. Harus pas. Sip. Udah ya. Nah, biasanya nih untuk ngasilin espresso itu kadang saya butuh timbangan karena ini semi automatic. Nah, ininya saya copot dulu. Nah,
Kalau teman-teman, buat saya taruh timbangan karena saya butuh scale untuk tahu SW berapa keluar ya. Kalau 30 nanti saya matiin. Nah gitu teman-teman ya. Lalu kalau teman-teman ngapain timbangan ya kira-kira aja 30. Teman-teman taruh di misal gelas, buat taruh di sini teman-teman ukur dulu 30 mili segimana, ntar teman-teman bisa tandain gitu ya. Lalu langsung colok aja, nih colokannya dia harus pakai adaptor. Udah saya colok. Nah untuk teman-teman tahu, biar nih jaga tahu proses ini nih, biar saya balik biar nanti saya tahu berapa mili. Nah ini ya, cakep nih. Nah saya ubah ke mili, kita ter. Nah kita taruh wadahnya. Saya pakai wadah gini kenapa? Karena kalau misalnya pakai gelas yang gelas one shot kayak misalnya yang tinggi itu, nanti kremonya kan kemana-mana, susah. Jadi mau ngomong saya pakai ini. Nah ya, kita ter lagi. Nah ini udah saya taruh air ya. Nah ini ini teman-teman, untuk nyalainnya dari off, teman-teman tinggal putar ke kanan ya, ntar ada tanda warna merah. Nah ada tanda warna merah ya, itu tandanya udah nyala ya, tinggal tunggu. Nah ntar pas saat kita tunggu dia keluar, di saat menit 20 mili 25 mili, teman-teman udah boleh langsung matiin. Dari yang ke kanan ini langsung ke tengah, ke yang off ini ya, teman-teman langsung putar, karena kalau diputar dia akan berlebih. Air yang keluar tuh akan berlebih ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat tuh, teman-teman bisa dengar suaranya, itu tandanya mesinnya lagi bekerja, lagi buat untuk airnya dikeluarkan. Ditunggu. Ini untuk espresso teman-teman bisa lihat tuh, ada suara gini, ada suara tuh, dia akan keluar perlahan-lahan tuh. Ntar teman-teman bisa nilai sendiri nih espresso atau bukan. Kalau saya sih ya oke lah buat ala-ala, dan bisa buat dijual juga tuh. Udah 20. Nah dari 25 saya udah putar. Nah 27. Ternyata masih kurang, saya nyalain lagi. Nah itu teman, guna scale gitu ya, guna scale kayak gitu. Kalau misalnya kurang, teman-teman bisa nyalain lagi, kurangin lagi. Ini saya berapa pertama kali pakai single origin, pakai ini pakai lambung ini, jadi emang espresso nggak keluar, kremanya nggak keluar. Kita tunggu. Kabar emang agak lama. Oke, kayaknya agak susah lagi kalau misalnya dari matiin terus teman-teman nyalain lagi ya. Iya agak susah sepertinya. Jadi udah kayak gini aja. Nah udah. Nah ini hasilnya teman-teman. Hasilnya kayak gini ya.
ini menurut karena saya baru pertama pakai single origin pakai mesin ini, jadi emang nggak karena single origin jadi nggak bisa, agak susah untuk espresso karena ini kan semi automatic. Nah biasanya saya pakai house blend. Kalau teman-teman sabar, saya biasanya pakai house blend ini. House blend ini sangat keluar teman-teman. Jadi karena house blend mungkin ya, jadi keluar kremanya. Ini juga karena di single origin, kemungkinan besarnya juga kremanya nggak keluar. Tapi untuk pahitnya teman-teman bisa rasain, pekat. Keras banget, strong. Tapi ingat ya teman-teman, karena single origin ya saya coba-coba tadi ya. Ntar next saya akan buat yang house blendnya, itu pasti akan keluar kremanya. Karena ini single origin jadi ya emang cocok buat pour over. Saya cuma coba-coba tadi karena saya pertama kali pakai single originnya. Nah udah kayak gitu, dan terus nah untuk membukanya ini teman-teman, untuk membukanya kan ini lurus nih, teman-teman puter lagi ke arah yang tadi ke kiri. Nah tuh ya, hasilnya akan oke. Jadi dia pack teman-teman, kalau bisa lihat tuh ini pack masih panas. Nah ntar tinggal teman-teman bersihin, teman-teman buang. Harus pakai bantuan yang tajam agar ngerok semuanya, nggak bisa kayak mesin espresso digetok langsung keluar, nggak bisa. Jadi harus dikeluarin pelan-pelan ya. Nah, ntar next saya akan kasih contoh yang house blendnya buat teman-teman, biar gimana kremanya ya, gimana cara gimana hasil nanti yang sempurna. Oke, saya balikin. Untuk menurut saya untuk kayak gini, mesin gini teman-teman bisa cek sendiri. Ini ya oke lah buat ala-ala, buat espresso yang benar-benar teman-teman mau misalnya mau jadi agak bikin itu expert, advance bikin kopi espresso, teman boleh coba ya. Nah ini ntar saya lain kali bikin yang house blendnya biar teman-teman bisa lihat. Nah tapi untuk airnya teman-teman ingat ya, kalau teman-teman mau hasil 30 ml espresso, airnya teman-teman lebihin jadi 40 sekian, jangan 50, 40 atau 40 sekian. Oke, ntar akan keluar kremanya. Nah gimana kalau saya mau hasilin kayak kopi kayak pour over 1:15, bisa. Jadi teman-teman bisa taruh 15 gram kayak tadi. Nah teman-teman taruh air misalnya berapa tuh, 15 225, masukin, ntar tunggu sampai habis, ntar keluar. Oke. Nah paling itu aja, sekian video dari saya tentang mesin ini. Oh ya nih sekali tuh, ini juga ada ininya, ada steam susunya, tapi saya jarang pakai karena berisik, karena saya di rumah kan jadi pada berisik. Oke, ini itu sekian video dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau question, teman-teman bisa langsung chat aja di komentar. Oke, thank you.